Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Lakamia Sauki dengan NIM 2108611 Saya dari Prodi Pencaskesrek Fakultas Ilmu Olahragaan dan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang filsafat olahraga, yaitu pengertian sejarah filsafat. A. Sejarah filsafat masa periode Yunani dan Romawi. Yang pertama, filsafat Yunani. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai banyak sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng, yang berarti suatu kebenaran lewat akal pikiran yang tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah suatu kebenaran yang bersumber dari mitos, dongeng-dongeng, dan juga mengembangkan kepercayaan dunia barat tentang tubuh dan pendidikan jasmani karena pengaruh Yunani dan Venesia. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang alam semesta ini yang jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Yang kedua, filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu banyak prajurit dan jenderal Romawi akan melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Ia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Dia menulis sebuah syair panjang berjudul Sifat Benda yang menjelaskan mengenai filsafat berkuen dalam bahasa Latin untuk orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. B. Masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu runtun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru disebut skolastik. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Sedangkan masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal dan skolastik puncak dan akhir. A. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam dan pemikirannya. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dan sejarah filsafat abad pertengahan. C. Masa modern dan postmodern. 1. Masa modern. Filsafat zaman modern. Pada zaman modern manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Lewat modernisasi, manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Kemajuan ekonomi dan terutama seni sangat besar andilnya dalam peningkatan kesadaran dalam subjektivitas. Yang kedua, masa postmodern. Postmodern secara signifikan masa klasik dan pertengahan di barat. Wacana pikir dan rasionalisme manusia belum mendapatkan porsi yang signifikan. Pada masa modern, rasio manusia seolah-olah sebuah kendaraan yang sangat dahsyat, mengantarkan manusia pada sebuah kehidupan yang seolah-olah nyaman dan penuh kemapanan. Baiklah, hanya itu yang dapat dia sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.